Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20. Kita dalam warta tertulis sampai ayat 38, tapi mungkin kita akan membaca lebih singkat dari ayat 17 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, bulan Mei, tanggal 12 dan 13, ada kejadian yang luar biasa. Seorang suami yang tiba-tiba ditinggal oleh istrinya. Jadi dia sepasang suami istri. Usianya sudah 90 tahun dan yang perempuan 91 tahun. Tiba-tiba istrinya mendahului meninggal dunia. Pada saat itu, pada saat suasana berkabung, suami yang baru saja ditinggalkan istrinya ini, dia berkata kepada anak-anaknya begini, "Nak, saya tidak mau meninggalkan istriku sendirian." Tentu anaknya pada bingung apa yang akan dilakukan dan apa yang terjadi. Ternyata, saudaraku, setelah istrinya meninggal, istrinya namanya Helen dan suami ini namanya Kenneth. Ketika istrinya meninggal, 15 jam kemudian, ternyata dia ikut meninggal dunia. Dia seperti memang betul-betul tidak rela ditinggal oleh istrinya. Kadang-kadang saya juga ingat, kalau ada seorang laki-laki, dia ditinggal istrinya biasanya tidak begitu bisa lebih bertahan ya. Tapi kalau suami yang meninggal dulu, istri bisa agak panjang.
Saya ingat di sini belum lama kita punya Pak Limpowat ya. Pak Limpowat itu kan hampir semuanya itu istrinya makan semuanya. Lalu ketika ibu dipanggil duluan, bertahan kita hanya 1 bulan. Kemudian Pak Limpowat juga dipanggil Tuhan. Rasanya, tapi yang mau diceritakan oleh anaknya ini, karena ini masuk koran tanggal 12 dan 13 Mei itu dimasukkan di satu berita karena ada orang yang seia sekata, ada orang yang setia sampai akhir. Anaknya itu cerita bahwa mereka berdua dari sejak menikah sampai tua itu kalau habis makan mereka pegang tangannya, saling memegang tangannya, mesra sekali ya. Ini luar biasa sekali. Ya, mereka betul-betul itu sampai dipegang sampai. Nah, saya juga mungkin mau tanya ini kepada bapak-bapak ini. Bapak-bapak merasa enggak bis kita ini bergantung banget sama ibu? Coba bayangkan kalau ibu pergi 4 hari 5 hari sajalah, biasanya bapak-bapak udah bingung. Sangat bergantung, saudara. Kadang-kadang ketika mereka ada kita tidak terlalu menghargai, tapi sekarang kita tahu bahwa benar-benar seorang wanita punya kelebihan yang luar biasa yang pada waktu dia ada sudah koter semua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak ingin bercerita ini lebih panjang karena yang saya mau ceritakan adalah bahwa mereka ternyata setia sejak menikah sampai mereka meninggal, selalu pegang tangan, selalu saling mengasihi. Mungkin tidak sempurna pernikahan, tetapi mereka saling mengasihi sampai akhir. Bahkan dia bilang sama anaknya, saya tidak rela meninggalkan istri saya sendirian. Dan dalam waktu 15 jam dia langsung drop, langsung ikut meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita mendengar firman Tuhan dengan tema melayani sampai akhir. Gimana kita bisa melayani Tuhan sampai akhir? Ada beberapa cara yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, kita bisa melayani sampai akhir. Yang pertama adalah tahu panggilan dan konsekuensinya. Kalau orang mau melayani sampai akhir, mau mengikut Tuhan sampai akhir, dia harus tahu tentang panggilannya dan tahu bahwa ada konsekuensi dari panggilan itu. Rasul Paulus tahu sekali. Ketika dia sudah bilang saya hamba Tuhan, ketika dibilang saya adalah pelayan Tuhan, dia tidak hanya menjadi orang yang disukai orang. Dia tidak berpikir bahwa nanti di sana dia akan menjadi idola. Tapi justru dia ke sana kemari, dia tahu bahwa ada banyak aniaya, ada banyak penderitaan, ada banyak ancaman. Semuanya itu terjadi dan dia sudah siap. Karena apa? Karena dia tahu itulah panggilannya, memberitakan Injil Kristus, dan dia sebagai hamba, dia tahu bahwa dia harus menanggung banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pekabar Injil. Baik dia akan menghadapi penderitaan atau dia akan menghadapi kematian, semuanya dia siap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini sangat menarik sebenarnya, karena Kisah Para Rasul pasal 20 yang kita baca ini tadi cerita tentang perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus. Dia dalam suatu perjalanan sampai di Miletus, dia minta salah seorang, ini perjalanan Paulus yang ketiga, sudah mendekati, ditangkap dan mendekati ajal. Dia minta supaya para penatua di Efesus diundang ke Miletus. Kenapa? Rasul Paulus sangat peduli, Rasul Paulus sangat care dengan orang-orang di Efesus ini. Rasul Paulus sendiri pernah tinggal 3 tahun di Efesus. Dan hatinya memang begitu dekat dengan orang-orang Efesus ini. Tetapi tidak mungkin mengundang seluruh jemaat ke Miletus. Jadi siapa yang diundang? Yang diundang adalah para pemimpin, para penatua.
Mereka diundang ke Miletus untuk apa? Diberikan pesan-pesan yang sangat penting, yang sangat berharga dari Rasul Paulus ini. Dia menggunakan 3 cara. Dia katakan dia berkhotbah di depan umum, dia katakan dia berkhotbah di rumah-rumah. Jadi dia menggunakan kata berkhotbah atau menyampaikan pesan di muka umum. Tapi yang kedua, dia juga mengajar. Saya mengajar. Tapi yang ketiga dia katakan saya bersaksi. Dia menyaksikan. Jadi pengajaran Rasul Paulus ini 3 ganda berjalan bersama. Di samping kemudian dalam ayat-ayat berikutnya dia berkata, hidup saya itu seperti ini. Dia memberikan teladan. Jadi kalau kita boleh sarikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Berkhotbah, mengajar, bersaksi, dan memberi teladan. Wah, ini kualitasnya luar biasa. Mereka diundang, ya jarak mereka sekitar 60 km, tapi 60 km tidak seperti kita zaman sekarang pakai kendaraan dengan begitu cepatnya, mungkin tidak sampai 2 jam kita bisa 60 km. Mereka cukup jauh dan mereka datang dan Rasul Paulus menyampaikan isi hatinya. Ketika dia tiba, dia langsung berkata, sesudah mereka datang, berkatalah ia, Rasul Paulus, kepada mereka, para penatua Efesus, kamu tahu bagaimana aku hidup. Saya sudah pernah berkumpul sama kamu, sudah sama-sama 3 tahun lamanya, itu waktu yang cukup panjang. Aku hidup di antara kamu sejak hari pertama, aku tiba di Asia. Jadi dia betul-betul luar biasa. Hidup di tengah-tengah jemaat. Dan dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Siapa Rasul Paulus ini? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Ketika dia berjalan di Damsyik dan sedang menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian dia buta dan kemudian dia butuh waktu untuk dipulihkan oleh Tuhan dan kemudian dipersiapkan oleh Tuhan di Mesir selama 3 tahun di Arab. Ini luar biasa sekali Rasul Paulus ditunjuk oleh Allah sendiri. Dia menjadi rasul untuk bangsa-bangsa atau rasul untuk bangsa non-Yahudi. Tetapi saudaraku, kalau Anda perhatikan, dia tidak bangga dengan sekedar nama sebagai rasul. Dia datang kepada mereka dengan perkataan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dia tidak bicara tentang kehebatannya dia sebagai orang Yahudi. Dia tidak bicara kehebatannya sebagai rasul. Tapi dia datang dengan segala rendah hati melayani Tuhan. Dan bahkan dalam firman Tuhan dia katakan, dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang di gereja kita yang modern ini orang menemukan gereja-gereja yang selalu janji-janji baik. Kamu percaya sama Tuhan, kamu akan diberkati. Kamu akan sehat, kamu akan kuat, dan lain sebagainya. Baik, Tuhan memang memberikan. Tapi kita jangan janji. Salah kalau kita janji. Karena Tuhan Yesus saja, dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kalau ada orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan, itu ada konsekuensinya. Ada penderitaan, ada salib yang dipikul. Dan itulah yang membuat Paulus bisa bertahan. Dari awal dia memang tidak mengharapkan nama, tidak mengharapkan dipuja-puja, dijadikan idola. Dari awal dia tahu bahwa panggilannya mengandung konsekuensi yang sangat menantang, termasuk penderitaan yang panjang.
Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 ya, dikatakan begini, mungkin saya baca dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saudara tahu ini, konsekuensi ini dia sudah tahu. Mengikut Tuhan tidak hanya seneng-seneng, tidak hanya enak-enak, cerita soal diberkati luar biasa, amin, haleluya, baik juga. Memang kita diberkati ketika kita dengan tulus mengikut Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi jangan salah, mengikut Tuhan itu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Jadi kalau mau mengikut Tuhan setia sampai akhir, jangan dibalik. Jangan mengharapkan berkatnya dulu, jangan mengharapkan yang lain-lain dulu. Kalau mau mengikut Tuhan, prinsip yang harus kita pegang dari awal adalah saya akan jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya tahu konsekuensinya, itu awet. Kita bisa bertahan karena memang dari awal kita sudah begitu. Tidak menghayalkan yang baik dulu lalu kemudian ketika terjadi hal yang buruk mundur. Ketika terjadi hal yang tidak kita harapkan, loh jebule gini toh. Kristen kalau gitu aku tidak mau jadi orang Kristen. Ternyata aku jadi orang Kristen nggak tambah kaya. Ternyata aku jadi orang Kristen penyakitku yang ini nggak sembuh. Dan kemudian kita kecewa begitu banyak. Karena kita salah dari awal. Mengikut Tuhan harus tahu dari awal panggilan kita sebagai hamba, sebagai murid dan konsekuensinya. Rasul Paulus tahu. Yang kedua, kalau kita mau melayani Tuhan sampai akhir, kita harus mencintai jiwa-jiwa. Yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan harus Injil Tuhan. Itu adalah berita pertobatan dan berita pengampunan dosa. Sekali lagi saya selalu melihat gerakan gereja-gereja modern. Sekarang ini kalau Anda lihat di TV-TV, khotbah-khotbahnya sangat bagus, isinya motivasi-motivasi. Begitu perkataan dari awal sampai akhir bagus-bagus sekali, kelihatannya sangat menguatkan, tapi sebenarnya kosong karena tidak ada firman-Nya, tidak ada ayatnya, tidak ada kekuatan ilahi. Itu motivasi membuat orang merasa berpikir positif, saya bisa, dan kemudian lupa bahwa kita memang manusia biasa yang tidak serba bisa. Allah lah yang membuat kita bisa, dan oleh karena itu jangan salah. Ketika nonton TV hati-hati, kalau gereja, kalau acara-acara itu hanya bicara soal bagaimana mujizat, mungkin itu salah. Yang benar adalah gereja bicara tentang pertobatan. Gereja menyadarkan setiap orang Kristen, tidak peduli kamu kaya atau miskin, kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ulang dari hari ke hari. Dan karena kita merasa tidak ada orang lain yang melihat. Dan kita harus berhenti dari situ. Ini gereja. Ini baru benar. Jangan bicara yang lain. Gereja harus mengumandangkan berita pertobatan. Rasul Paulus tahu persis panggilan itu. Seruannya adalah seruan pertobatan. Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengar. Sasarannya adalah supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia memberitakan Injil baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia, tidak peduli. Ia bahkan berkata,
Ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang tidak diselamatkan. Dia beritakan Injil itu. Wow, luar biasa rasul kita Paulus ini. Inilah yang membuat dia bisa melayani sampai akhir. Karena passionnya terhadap jiwa. Kalau dengar tentang, waduh di sana ada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Di sana ada jiwa-jiwa yang haus mau diselamatkan. Tolong kalau ada penginjil ke sana. Tolong kalau ada misioner ke sana. Bagaimana dengan kita? Ayo dukung. Jangan diam saja. Gereja tugasnya bukan hanya berkumpul dan bersekutu. Gereja yang paling penting adalah mengikuti amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tidak hanya menunggu di gereja dan bilang, ayo semua orang datanglah ke gereja, bertobatlah. Yang tidak gereja tidak bertobat. Yang di gereja saja belum tentu bertobat, apalagi yang tidak. Sekarang kita pergilah, jadikanlah semua bangsa. Dan itulah yang dipesan. Passionnya itu, hatinya itu terhadap jiwa, itu luar biasa. Rasul Paulus itu, yang dilakukan selalu berpikir semua hanyalah untuk jemaat yang dilayani. Untuk orang-orang yang mau dimenangkan. Pikirannya selalu begitu. Semua yang berguna bagi jemaat Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengoreksi kembali prioritas-prioritas gereja kita. Berapa persen kita menggunakan sumber daya kita, entah itu sumber daya manusia, sumber daya dana kita, dan sumber daya yang lain, hanya untuk semacam entertain. Orang senang dengar sesuatu dan kita anggap baik, lalu kita tepuk tangan, lalu kita pulang. Dan berapa persen dari sumber daya gereja kita dipakai untuk memenuhi amanat agung, di mana gereja memiliki hati, memiliki passion dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Ada orang mau menginjil, ada Pipka, ada Mbu Kayuri, ada Sumba, ada NTT, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada banyak sekali. Dan kita tidak bisa tutup mata karena memang itulah panggilan gereja. Gereja ada untuk mengabarkan kabar baik. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin tidak semua bisa jadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi para misioner. Tapi Anda bisa berdoa. Kita bisa dukung mereka dengan doa-doa kita di rumah kita. Kita bisa memberkati mereka dengan uang yang dipercayakan kepada Anda. Sehingga Injil itu bisa bergerak dan terus kita melakukan. Nah, itu yang penting. Maka Rasul Paulus pikirannya selalu jiwa. Wah, dia begitu ada orang diselamatkan, hatinya itu seperti waduh luar biasa sekali. Sukacitanya luar biasa. Jadi dia sudah lupa dengan penderitaan yang dia alami. Dia lupa dengan kesulitan-kesulitan yang dia alami. Kapalnya pecah sampai 3 kali, ini semua dia alami, dilempari batu. Begitu dia dapat ada jiwa yang bertobat, dia langsung sukacita. Bersama dengan kalau firman Tuhan katakan 1 orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Rasul Paulus merasakannya. Tidak hanya malaikat di surga, tapi dia sebagai pelaku, dia sangat bersukacita. Oleh karena itu dia sangat bangga. Sekarang dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang aku telah memelihara iman dan sudah tersedia bagiku mahkota. Wah, luar biasa. Dan bukan hanya untuk aku saja, tapi bagi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu caranya bagaimana kita bisa setia sampai akhir. Yang pertama tahu akan panggilan dan konsekuensinya. Yang kedua kasihi jiwa-jiwa. Itu bikin passion, bikin sukacita, bikin terus maju. Dan yang ketiga adalah kita melakukan tugas-tugas dengan setia. Dengan tujuan perkenanan Tuhan. Tujuan kita adalah perkenanan Tuhan. Bukan tujuan sementara. Di dunia ini beda sekali dengan kita orang Kristen. Orang-orang dunia itu pikirannya hanya pada supaya tidak bermasalah dengan orang. Contohnya, baru pacaran, cuman pacaran tuh.
ditolak pacar, dia daripada malu dia bunuh diri. Lalu kemudian ada orang terbelit utang, masalah, kemudian dia bunuh diri karena malu atau karena masalah. Jadinya orang itu berpikir hanya sekarang daripada saya malu. Jadi hanya bertanggung jawab kepada orang di sekitarnya. Dan merasa bahwa nanti mati terus selesai. Nah, ini salah besar. Orang Kristen bukan itu. Kita ini justru bertanggung jawab kepada Allah sesudah mati sekalipun kita diperhadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Jadi kita tidak hanya bicara sekarang. Makanya dimulai dari sekarang Rasul Paulus sendiri mulai terus dan terus mengingatkan tujuan akhirnya dia adalah Kristus. Dia memberitakan kabar baik, tujuan kebanggaannya, ambisinya adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, memberitakan kabar anugerah keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Dipercayakan, dan ketika dia menyelesaikan itu sampai garis akhir, dia berada dalam panggilan itu, dia tugas-tugasnya yang dipercayakan diselesaikan, dan doa Tuhan langsung menyambut dia. Hai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari sekarang apapun yang kita lakukan hanya berpikir tentang sementara, kita harus hapus, harus tinggalkan. Jangan hanya karena orang ini, karena tetangga, supaya saya melakukan ini ya supaya kelihatan saja. Tidak bisa. Karena di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus justru mengingatkan, dia melihat apa yang dia lakukan selalu berfokus kepada berkenan di hati Tuhan. Kalau kita mau coba menyenangkan manusia, kita banyak gagal. Kita dengar dari sana sebelah kiri, yang kiri bilang, ini Pak, begini Pak. Kalau kita dengar lagi dari sebelah B, ini begini Pak. Lalu kita pusing. Kalau saya ngikutin si A, sing B benci sama aku, ngikutin B, si A benci sama aku. Lalu kita mau apa? Makanya jangan coba mencari berkenan kepada manusia. Enggak akan ada orang yang bisa menyenangkan semua orang. Kita manusia biasa, Pak Slamet banyak jeleknya juga. Banyak bocornya sana sini. Jadi Bapak Ibu, selama kita ada di dunia ini, tidak ada orang yang sempurna yang bisa menyenangkan semua orang. Karena itu fokusnya jangan salah. Kita tidak hanya bertanggung jawab untuk lingkungan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, tapi kita bertanggung jawab untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Lakukan sesuatu, tapi ketika kita melakukan sesuatu, ceknya adalah Tuhan, apakah Engkau menghendaki ini? Tuhan, apakah ini menyukakan hatimu? Jangan hanya supaya dilihat orang atau pentas atau apa saja, percuma. Dan itu sebabnya Rasul Paulus bisa bertahan. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu berdasarkan penilaian Kristus. Dia melihat segala sesuatu berdasarkan perkenanan Tuhan. Dia bisa bertahan sampai akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang menarik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang muda pelayan Tuhan luar biasa namanya John Sung. Dia lahir di Cina bagian Tenggara. Pada usia 18 tahun dia pergi ke Amerika atas beasiswa dari Wesleyan. Dia sekolah dan ternyata sangat pandai anak ini. John Sung sangat pandai. Dia menyelesaikan program master di Wesleyan itu hanya dalam waktu 8 bulan. Sangat jenius. Kemudian dia melanjutkan ngambil doktor, jurusan kimia. Ngambil jurusan doktor, ternyata dia menyelesaikan doktor hanya dalam 3 semester. Dan nilainya sangat memuaskan. John Sung luar biasa. Kemudian karena dia memang orang yang sangat pandai dan jenius, ada satu perusahaan yang menawarkan dia pekerjaan yang mapan. Tapi John Sung berkata tidak. Lalu dia sekolah teologi ya.
Sayang sekali dia pada waktu dia masuk sekolah teologi, tempat yang dia belajar itu, sekolah teologi itu ada dosen yang sangat liberal, yang sangat disayangkan, yaitu orang itu percaya kepada keselamatan di semua agama. Dia tidak percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Bayangkan, Jonsung yang masih muda dan sangat pintar, kemudian pada waktu itu dia terpengaruh, saudara. Dia terpengaruh. Dia menjadi Kristen yang sangat liberal. Dan kemudian lambat laun dia itu sampai nyanyinya itu justru nyanyian Buddha dinyanyikan. Dia melakukan meditasi seperti orang Buddha dan menyanyi begitu. Waduh, aneh sekali. Tapi saudaraku, tidak lama kemudian dia sakit jiwa, kayak dianggap psikopat. Jonsung kemudian dianggap sakit jiwa dan kemudian dimasukkan tempat sakit jiwa selama 193 hari dia di situ. Tapi disitulah dia dijamah oleh Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Jonsung membaca Alkitab setiap hari sampai 4 kali selesai seluruh kitab. 1189 pasal mulai dari Kejadian sampai Wahyu, 1189 pasal. Tapi menarik sekali, selama waktu itu dia tidak hanya membaca, dia membuat catatan-catatan kayak tafsiran begitu. Dia buat eksegesa Alkitab dari 4 sudut pandang yang berbeda. Dia buat. Bayangkan, ini orang jenius sekali. Lalu setelah keluar dari situ karena dia sudah bertobat, dia pulang ke Cina. Di tengah perjalanan, saudara, dia sudah punya gelar doktor, dia sudah punya banyak catatan, banyak sekali ya, medali, sudah banyak kehormatan yang dia dapat. Di tengah jalan, di kapal, dia kemudian ambil semua barang-barang itu, medali, penghargaan, apapun yang dia dapat, dia ambil, dia buang di laut. Wong iki piye? Saudara, dia buang di laut semua. Dan dia bilang, saya mau melayani Tuhan dan Tuhan tidak butuh ini. Saudaraku, dia pulang ke Cina, dia menjadi berkat yang luar biasa. Dan juga pada menjelang tahun 40-an, sekitar tahun 39-40, diceritakan dia pernah datang ke Surabaya. Dia berkhotbah di Surabaya. Karena fisiknya udah lemah, dia itu juga sakit-sakitan begitu. Dia berkhotbah, tapi dia berkhotbah sambil berlutut karena dia tidak bisa berdiri. Banyak orang bertobat, banyak orang diberkati oleh Jonsung. Luar biasa sekali pelayanannya, total sekali ketika dia melayani Tuhan. Nah, ada satu hal yang dia katakan yang sangat menarik. Karena saya tidak hafal, saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Jonsung ini. Jonsung berkata begini, masih banyak orang yang lebih baik dari aku. Untuk pembelajaran Alkitab, aku tidak sebanding dengan Watchman Nee. Sebagai pengkhotbah, aku tidak sebanding dengan Wang Mintao. Sebagai penulis, aku tidak sebanding dengan Marcus Cheng. Sebagai musisi, aku jauh di bawah Timothy Chow. Aku tidak memiliki kesahabatan seperti Alfred Chow. Sebagai figur publik, aku tidak memiliki sopan santun seperti Andrew Gee. Hanya ada satu di mana aku melebihi mereka, yaitu dalam melayani Tuhan, dalam setiap kekuatanku, saudara. Ya bilang ini luar biasa. Apa maksudnya? Dalam banyak hal memang dia tidak lebih dari yang lain, tapi dia bilang dalam hal melayani Tuhan, saya sampai kekuatan terakhir, sampai saya tidak bisa berdiri, sampai saya tidak bisa bangun, dia melayani Tuhan sampai akhir hayat. Itulah Jonsung, luar biasa, saudara. Dan kita disemangati sekali oleh orang seperti ini. Dia bisa memiliki prinsip seperti itu. Dan Tuhan pakai luar biasa.
Karena dia selalu berpikir, saya akan selesaikan tugas yang dipercayakan kepada Tuhan sampai akhir. Sampai saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau masih bisa ngomong tetap nginjil, tetap khotbah. Bisa nggak kita gitu? Ditilihi wong tapi khotbah bisa? Kalau kita datang kunjungan, yang kunjungan khotbah biasa, yang kunjungan nguatkan ada. Tapi kalau yang datang kemudian justru dikhotbahi, diberitahu bahwa saya mengikut Tuhan dengan segala keadaan. Meskipun saya tidak kuat berdiri, saya tahu Tuhan juru selamat saya memberikan jaminan sempurna. Malah kita bisa. Nah inilah Johnson, saudara, punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini saya harap menyemangati kita bisa setia melayani sampai akhir. Seperti itu. Yang keempat adalah menikmati kebahagiaan memberi. Rasul Paulus itu luar biasa. Dia melayani sampai akhir, dia juga menikmati memberi, menikmati kebahagiaan memberi. Dia mencoba berusaha sendiri, dia self-supporting, dia menjadi tent maker, dia menjadi pembuat tenda, dia coba supply orang-orang malah. Dia malah memberkati orang-orang. Jadi kalau ada orang yang mau mencari kesalahannya dia nggak dapat. Kalau ada orang yang berkata orang ini cari keuntungan, tidak bisa. Rasul Paulus tidak pernah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan sebaliknya, dia memegang prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Dia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itulah yang dia lakukan. Maka dia sukacita terus. Dia merasa dirinya itu aman-aman saja. Orang menyalahkan sana sini, dia bilang, ora popo. Karena apa? Karena dia tidak merasa berhutang. Malah dia banyak melakukan kebajikan, memberkati. Sakit, tapi sakitnya untuk jiwa-jiwa. Dianiaya, tapi bukan karena kriminal. Dianiaya karena menginjil, karena mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Waduh, luar biasa. Itu yang menyemangati kita. Dan juga John Sung menyemangati kita. Mari kita ikut anak-anak Tuhan yang punya gini. Oh Tuhan, saya mau melayani Engkau sampai akhir. Saya tahu panggilan kami sebagai murid Tuhan. Ada konsekuensi menjadi orang Kristen. Kadang-kadang menjadi orang Kristen dikucilkan. Dianggap rendah. Dan kita sudah tahu itu. Itulah konsekuensi kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu, supaya kami melayani Engkau sampai akhir dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk Rasul Paulus yang telah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih juga untuk kesaksian Jong Sung yang menguatkan kami. Terima kasih juga untuk anak-anakmu di tempat ini, jemaatmu yang melakukan kesaksian-kesaksian yang menjangkau jiwa-jiwa, yang terus bersemangat meskipun fisiknya lemah, terus menyampaikan kabar baik, terus menyampaikan kebenaran. Kami mensyukuri itu Tuhan, dan kami juga menyemangati untuk semua kami menjadi gereja yang bisa melangkah keluar, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.